Shalom, perkenalkan nama saya Esther Gratia Siregar, NIM saya 19010129. Saya grup G semester 4, asal Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pak dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, saya sini sudah bersama adik saya, yang dimana saya akan mewawancarai adik saya tentang bagaimana masalah remajanya. Yang ini adalah merupakan mata kuliah dari Pendidikan Agama Kristen Remaja yang dibimbing oleh Pak Andrianus Nababan. Baiklah, saya akan memulainya. Baiklah, Dek, terima kasih sudah datang ke tempat kakak dan bersedia untuk memberikan pengalaman di masa remaja. Ini adalah merupakan tugas dari kakak. Nah, sekarang kita akan memulainya. Si anak ini adalah seorang remaja yang dia tidak ingin namanya diberitahu, maka namanya akan disamarkan menjadi A. Nah, umurnya saat ini sudah beranjak 20 tahun dan dia saat ini udah kuliah. Nah, ini merupakan pembicaraan di mana dia akan menceritakan masa remajanya saat dia berusia 15 tahun. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, adik, kakak ingin bertanya, apa yang terjadi pada kehidupanmu sehingga kamu bisa jatuh ke dalam rokok di saat kamu masih SMP? Alasan saya kak, waktu itu saya mengalami diskriminasi di sekolah dan saya juga tidak mendapat keadilan di rumah karena saya nggak tinggal sama orang tua saya. Saya tinggal bersama nenek saya waktu itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang salah pergaulan karena teman-teman sekolah saya mengucilkan saya, jadi saya berteman dengan adik-adik kelas saya, dan itu bukan perempuan tetapi laki-laki, dan saya melihat mereka merokok, minum seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya tuh rasa penasaran doang kan, saya coba sekali, dan saya kan punya masalah gitu ya, kesepian, depresi, stres lah gitu, karena nggak punya teman. Jadinya lama-lama saya merasa menikmati itu, saya merasa kayak tenang kalau saya pakai itu. Oke. Jadi bagaimana teman di sekitarmu membuli kamu atau melakukan diskriminasi terhadap kamu? Yang saya alami itu kak, kayak misal aku ngomong, saya ngomong di kelas gitu, mereka kayak ikut-ngikutin, niru-niruin, terus nggak didengerin sih, tapi kayak ya gimana sih, kayak diganggu-ganggu gitu. Karena dulu saya aktif di sekolah, saya dulu sering disuruh guru gitu, dibantuin guru kan. Jadi apa-apa pengumuman saya yang kasih misal gitu kan, mereka kayak, apa sih lu ngapain sih di depan gitu, kamu ngapain sih, ganggu banget sih gitu-gitu. Terus kayak didorong pernah, tapi lebih ke mental sih kak, bukan fisik yang saya alami. Baiklah. Jadi itu merupakan juga alasan dari mereka membuli kamu ya, karena kamu aktif juga saat kamu sekolah. Oke, berapa lama kira-kira kamu mengalami pembulian tersebut? Selama saya SMP kak, dari kelas 1 semester 2 akhir, semester 1 belum karena mungkin masih baru-baru ya kak ya. Terus waktu kelas 2 kelas 3 itu fatal sih. Berarti udah ada 2,5 tahun ya. Oke. Apakah pembulian ini berdampak dalam kehidupan kamu? Sangat berdampak kak, soalnya saya jadi lebih pendiam, terus membatasi jarak dengan mereka, karena mereka berteman dengan saya pasti ada maunya gitu kan. Jadinya saya lebih sering menyendiri. Kalau enggak saya berteman dengan dari kelas-kelas lain atau adik kelas saya gitu. Jadi kalau untuk satu kelas sih nggak pernah gitu. Terus di rumah juga saya lebih pendiam,
lebih suka ngurung diri di kamar sendiri gitu. Oke. Tadi kamu kan mengatakan bahwa kamu jadinya sering pendiam. Nah, apakah ini berlanjut masa SMA kamu yang kamu alami? Eh, Bahkan sampai sekarang Kak, kadang kayak gimana ya, kadang saya merasa bahwa saya lebih suka saya sendiri. Jadi dari yang saya alami itu, sebenarnya SMA kelas 1 saya sama sekali nggak bisa berteman. Saya lebih suka sendiri, lebih pendiam gitu. Tapi masuk ke kelas 2 karena ada kegiatan-kegiatan di sekolah dan saya cukup aktif juga. Jadi di situ saya mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya, dengan lingkungan saya gitu. Tapi masih lebih pendiam sih, lebih banyak sendiri daripada berteman gitu. Baiklah. Nah, apa yang Anda alami saat SMA? SMA saya pernah mengalami pelecehan seksual dari guru saya. Waktu itu itu hari terakhir saya sekolah kelas 3 SMA. Itu dilakukan oleh guru yang cukup dekat juga dengan saya. Oke, berarti karena kedekatan itu akhirnya dia Iya. manfaatin kamu dan kamu terkena pelecehan Seksual. seksual. Nah, apakah pelecehan seksual ini sangat berpengaruh untuk saat ini? Bisa dibilang sangat berpengaruh Kak, karena saya udah mengalami itu 2 kali. Jadi kadang jika bertemu dengan laki-laki, saya langsung ada rasa takut gitu. Terus kalau naik angkutan umum, saya lebih suka jaga jarak lah Kak gitu. Lebih waspada lah dimanapun gitu. Oke, selanjutnya kakak mau nanya nih. Saat ini kan kamu sudah duduk di bangku perkuliahan. Nah, apakah sekarang bangku perkuliahan ini otomatis banyaklah para lelaki dan teman-teman kamu pasti lebih banyak laki-lakinya. Nah, apakah kamu masih merasa ketakutan terhadap laki-laki tersebut atau setiap orang yang kamu jumpai di perkuliahan kamu di kampus kamu? Kalau misal yang udah biasa saya temui sih Kak, saya udah memberanikan diri kan. Terus karena saya merasa aman dengan mereka tidak akan berbuat macam-macam dengan saya tidak takut gitu. Tapi kalau misal ada orang-orang baru, saya susah untuk beradaptasi. Dan kalau saya melihat laki-laki yang seperti mencurigakan seperti itu, saya pasti merasa takut. Saya lebih baik menghindari Kak. Oke. Nah, dalam masalah yang kamu hadapi dari yang kamu ceritakan deh, nah masalah itu baik bully, baik itu didiskriminasi oleh teman-teman, dan baik itu pelecehan yang Anda alami selama Anda SMA. Nah, apakah di sini Anda mencari Tuhan dan Anda sadarkah bahwa Tuhan itu masih baik? Jujur waktu saya SMP kelas 3 itu saya udah jenuh kan Kak, selalu mendapat diskriminasi, dibully di kelas gitu. Terus di situ saya makin suka dengan rokok, minum gitu di usia saya yang masih sangat belia ya gitu. Terus di situ saya memang menyalahkan Tuhan. Dan di kelas 2 SMA saya mulai buat kembali lagi sama Tuhan. Saya mencoba mendekatkan diri kembali sampai saya kelas 3. Tapi waktu kelas 3 ketika saya mengalami pelecehan seksual, di situ saya benar-benar marah sama Tuhan karena kenapa sih harus saya gitu? Kenapa harus saya yang mengalami itu? Bahkan selama saya kuliah pun saya pernah mendapat perlakuan seperti itu gitu. Jadi satu sisi saya marah sama Tuhan, tapi satu sisi saya merasa bersyukur karena masih banyak orang yang mendukung saya dan menguatkan saya, ya memberikan hal positif gitu. Jadi ya mungkin ada saat dimana saya percaya sama Tuhan, saya merasa aman, tapi ada saat dimana saya perasaan itu muncul lagi kayak
kecewa, marah, nggak terima gitu. Bahkan saya belum bisa berdamai dengan masa lalu saya. Jadi kamu selama mengalami masa bully ini, diskriminasi dan pelecehan ini, pernahkah kamu ke gereja? Saya ke gereja Kak, bahkan saya pernah curhat semua sama Tuhan, doa kayak tengah malam gitu. Saya ceritakan semua keluh kesah saya sama Tuhan, merasa baik sih Kak. Oke, sekarang kakak mau nanya nih. Dari tadi kita bicara tentang bagaimana masalah kamu, bagaimana kamu dibully, bagaimana kamu diskriminasi, dan mengapa kamu mengalami pelecehan, serta mengapa kamu sampai saat ini mengalami trauma. Nah, jika ada saat ini yang berada di masa Anda dibully, maksudnya kamu sekarang berada di bully ini, apa yang harusnya kamu lakukan terhadap si pelaku? Mungkin saya harus lebih berani sih Kak, berani buat melawan mereka, karena di situ kan saya masih kayak takut gitu kan. Aduh, nanti takut orang tahu, nanti orang tahu saya jadi malu. Kalau bisa ngulang lagi Kak, mungkin saya akan melaporkan kepada orang tua atau guru, bahkan pihak berwajib, karena jujur itu meninggalkan luka yang cukup ini lah Kak. Oke. Jika Anda memiliki teman atau Anda menemukan seseorang yang memiliki kasus yang sama dengan Anda, dengan kamu dengan kasus yang sama, apa yang akan kamu lakukan untuk membantu teman kamu? Mungkin saya akan memberi dukungan. Terus kalau dia merasa kesulitan, saya akan membantu atau berbicara dengan orang tuanya atau mencari pertolongan, perlindungan, karena hal ini memang benar-benar merusak mental sih Kak menurut aku. Oke. Apa pesan yang akan kamu berikan kepada setiap si pelaku pembuli dan mendiskriminasi kamu serta memberikan pelecehan kepada kamu, membuat pelecehan itu? Untuk kalian yang suka membuli, mendiskriminasi, bahkan pelecehan seksual, tolong menghargai sesama, karena kita juga manusia, kita memiliki hak yang sama, kita memiliki hak untuk keadilan, merasa aman, karena atas perbuatan kalian itu benar-benar merusak mental kami, benar-benar merusak kepercayaan diri kami, dan bahkan mungkin di luar sana banyak yang sampai berdampak besar lah, trauma besar, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara itu. Jadi tolong hargai sesama, jangan melakukan hal seperti itu lagi, karena bagaimanapun karma itu ada. Oke. Nah, itu tadi adalah nasihat buat para si pelaku yang melakukan pembulian, diskriminasi, serta melakukan pelecehan seksual kepada anak. Nah, kakak juga ingin bertanya kepada kamu, Dik. Nah, apa nasihat yang Anda akan share kepada korban bully, korban pelecehan, dan korban diskriminasi? Kalau untuk kalian teman-temanku, percayalah kalian itu hebat, kalian itu sempurna, kalian itu istimewa. Meskipun kalian mengalami hal-hal seperti itu, tetaplah kuat, tegar, dan andalkan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, terima kasih Nick untuk pemberian atau menceritakan apa yang kamu alami serta memberikan solusi juga. Nah, kakak juga sini memiliki solusi buat kamu dan buat juga adik-adik kakak atau yang teman-teman yang berada di luar sana yang mengalami pembulian, pelecehan, dan diskriminasi. Saya memiliki solusi yang dimana harus bangkit dan lawan rasa takut itu. Jika masih membekas dalam ingatan, harus dilawan rasa dan kita harus bisa melawan rasa takut itu dalam ingatan itu. Marilah melupakan. Jadilah wanita kuat dan tangguh dalam menghadapi bully. Dan jangan terlalu takut dalam berbicara.
saya mendapatkan 5 poin dalam menghadapi pembulian atau ingin bangkit dari masa bully, diskriminasi, serta pelecehan. Yang dimana satu, jangan putus asa. Nah, jika kamu masih trauma dengan apa yang kamu rasakan saat ini, kadang kala Anda harus berpikir bunuh diri, itu pasti. Dan seperti adik yang di samping saya, dia karena saking putus asanya, dia akhirnya merokok dan minum minuman keras di usianya yang masih muda dan sangat masih dibilang katakan remaja. Nah, karena apa? Di dalam firman Tuhan juga terdapat dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, dalam ayat ini bisa kita tahu ya, Dik, bahwa janganlah berputus asa dan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu dan Dia akan selalu memberikan kekuatan kepada kamu. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dari cerita adik ini kita bisa menangkap bahwa adik ini sempat tidak mengenal Tuhan, dia tidak mencari Tuhan, dan tapi puji Tuhan dia akhirnya mencari Tuhan dan dia merasakan damai. Karena itu benar, karena dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selanjutnya yang ketiga, menguatkan iman. Nah, kita harus kuat iman di sini. Jadi jika kita mengalami masalah adik-adik, kita harus selalu kuat dalam iman kita, karena dalam Amsal 3 ayat 5b berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jika kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Percayalah adik-adik, dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi, termasuk kamu ya, kamu menghadapi masalah dan menghadapi beribu-ribu tantangan sehingga kamu memiliki trauma, kamu harus bersyukur, karena dari sinilah kamu akan menjadi wanita yang kuat, dan adik-adik juga bisa menjadi anak-anak yang kuat agar bisa menjadi dewasa yang lebih baik lagi. Yang kelima, jangan lupa berdoa. Ini sangat penting. Nah, adik kita ini yang saya di samping saya, dia sempat lupa berdoa. Nah, akhirnya tapi dia berdoa dan dia merasakan damai. Nah, begitulah seharusnya, karena dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang keenam, ingat Tuhan. Nah, jika kita ingat Tuhan, maka akan melakukan poin yang pertama, gak putus asa. Poin yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Poin yang ketiga, menguatkan iman. Poin yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan poin yang kelima, jangan lupa berdoa. Nah, kakak juga memiliki ayat dukungan kembali buat kamu dan buat adik-adik juga yang di sana yang mengalami pembulian serta yang merasa pelaku untuk membuli atau mendiskriminasi ataupun pelecehan seksual, yaitu di mana Yesaya 55 ayat 6 berbicara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserahlah kepadanya selama ia dekat. Nah, Tuhan dekat, Tuhan berkenan ditemui, maka carilah Tuhan. Yang kedua, Filipi 4 ayat 5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau kita berteman kepada orang-orang, berteman kepada teman-teman kita yang berada di luar dari kita harus berhikmat. Jadi bertemanlah dengan mencari tahu bagaimana dia, bertemanlah dengan pintar. Begitu. Yang ketiga, 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Nah, jika ada pun permasalahan yang kamu alami dan adik-adik juga yang lain mengalaminya, kuatkanlah tetap hati kita, jangan lemah dan harus selalu bersemangat. Nah, kakak berharap semoga kamu bisa dari firman ini, kamu bisa akhirnya berusaha melupakan apa yang terjadi dan membiarkan masa lalu menjadi patokan kamu untuk bangkit di masa depan, dan semoga kamu juga hilang dari trauma itu dan kamu bisa menjadi wanita yang lebih ceria lagi, wanita yang bisa berteman dengan baik tanpa ada rasa takut, dan wanita yang menjadi seorang pemberani. Baiklah, terima kasih buat menonton video ini. Jika ada kesalahan yang saya katakan, tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.